dan di kelas 8. Mata pelajaran Kebetulan diamanahi ilmu pengetahuan alam di sekolah ini. Dua-duanya. Untuk jadwalnya berapa kali dalam seminggu? Saya diberikan amanah itu 3 hari. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk jam pelajarannya kira-kira berapa jam? Maksudnya rata-ratanya? Ya, dalam satu kelas gitu. Dalam satu kelas itu 5 jam pelajaran seminggu. Iya, 1 minggu. Untuk bahan atau bahan ajar, apakah ada perbedaan antar kelas? Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau untuk bahan ajar sebenarnya mah kalau secara medianya itu nggak jauh beda, pasti dari video. Kalau nggak dari video pasti dari modul-modul atau LKS yang ada atau buku-buku penunjang yang ada gitu. Tapi kalau secara materi, misalkan di kelas 7 itu materinya sekarang sedang objek pengamatan, saya tambahin dengan penugasan anak-anak untuk melis benda apa saja yang ada di sekitar mereka, realnya gitu ya, karena kita nggak ketemu sama anaknya, di sekitar mereka yang bisa diukur kan. Kalau objek itu bisa diukur gitu ya. Nah, benda ini panjangnya segini pakai satuan luas, satuan volume, atau satuan panjang gitu. Sementara untuk yang kelas 8 sekarang lagi materi gerak. Jadi hanya diberikan materi saja alias atau modul saja biar mereka baca paham, karena mereka nggak kelihatan sistem gerak manusianya, belum terlihat gitu, nggak bisa ngelihat langsung kan ya gitu. Itu perbedaannya mungkin ya. Nah, dalam segi materi, kalau dalam bentuk masih video ataupun modul masih sama aja 7-8 juga gitu. Nah, untuk materi yang diberikan untuk daring biasanya seperti apa? Apakah melalui media? Misalkan kan biasanya kalau media tatap muka ada Zoom, atau mungkin menggunakan Google Classroom untuk pemberian tugas, atau menggunakan kebanyakan grup WhatsApp atau gimana? Kalau di SMP BBU ini, karena kendala anak-anak kan masih SMP ya, masih agak kurang paham tentang teknologi. Di samping itu juga ekonomi semua siswa juga tidak semua merata bisa Zoom dan mempunyai handphone. Jadi lebih dominannya untuk di sini Google Classroom dengan WhatsApp Group. Lebih dominannya dibandingkan dengan Zoom maupun yang lainnya atau Vicon yang lainnya lah, itu lebih jarang digunakan. Kalau misalkan pemberian tugas, apakah melalui Google Classroom? Google Classroom biasanya. Kalau itu tergantung gurunya. Kalau saya pribadi ada yang pakai penugasan Google Classroom, ada juga yang via Japri, via WhatsApp Group. Untuk pemberian materi mungkin bisa juga ditambahkan sama YouTube juga. Iya. Link YouTube. Sama apakah kalau misalkan jadwal daringnya sama jadwal pelajarannya disamakan? Apakah kadang ada yang molor tidak sesuai jadwal gitu? Gimana tuh? Apakah misalkan sesuai jadwal pelajaran dalam daring, misalkan kalau jadwal pelajarannya hari Senin, daringnya juga hari Senin gitu? Oh iya, kita udah dijadwal sama pihak sekolah. Jadi jadwal daringnya sama gitu, tidak berbeda. Dan disiplinnya juga harus ada seharusnya ya. Disiplinnya kalau jadwal IPA itu dari jam 7 sampai jam 8. Jadi jam 7 sampai jam 8 saya bisa berkomunikasi dengan siswa-siswa yang lainnya. Di luar jam itu berarti bukan jam pelajaran saya gitu. Apakah pemberian tugas lebih banyak daripada pemberian materi gitu? Kalau pemberian tugas, kalau yang saya amati dari guru-guru yang lain sepertinya lebih banyak. Kalau saya pribadi, tugasnya yang diubah. Kalau waktu sebelum pandemi mungkin tugasnya mencari pengertian ini, mencari pengertian itu gitu ya. Atau hitung ini, hitung gerak yang bisa dihasilkan oleh ini gitu. Hitung frekuensinya. Kalau sekarang pandemi lebih condong ke coba kalian baca dan rangkum, coba kalian simak dulu video. Jadi lebih ke merekanya paham dulu sebelum diinikan tugasnya gitu. Jadi kalau bilang tugasnya lebih banyak apa enggak jauh beda sebenarnya untuk pribadi saya ya. Cuman arah tugasnya yang harusnya menghitung, saya ini kan ke pengertian dulu. Ya suruh ngerti dulu deh gitu. Kebanyakan ke sana.
Nah, kendala saat proses belajar daring itu sepertinya biasa. Oh, kendala proses daring banyak ya. Ada yang dari kita kan nggak tahu. Pertama kita nggak tahu ekonominya tadi ya. Ada kadang siswa nggak punya kuota tapi padahal dia pengen belajar, jadi nggak bisa masuk. Kendala itu. Yang kedua, dalam sistem penilaian mungkin. Kalau di sebelum pandemi atau tatap muka kita bisa ngelihat, oh ini anak ngerti, oh ini anak aktif. Nah, bisa kelihatan dari ekspresi wajah gitu ya. Tapi kalau ketika daring ini kita nggak tahu, nggak tahu mereka udah paham atau mereka kurang paham sebelah mana. Kadang anak juga kan jangankan daring lah, di kelas aja sebelum pandemi ada yang sudah paham semua, sudah. Padahal belum paham. Pasti tanya, ibu yang nanya ya, aduh bu. Gitu. Apalagi sekarang yang daring kita nggak kenal satu-satu anaknya. Itu tuh yang agak-agak dalam penilaian sikap ya, dalam penilaian sikap. Wah, ini anak sebenarnya rajin kalau di daring gitu ya, tugasnya selalu tepat waktu, tapi nggak tahu orang wajahnya yang mana sih gitu, yang mana sikapnya seperti apa, sopan santunnya seperti apa. Itu kalau kendalanya mungkin. Kendala dari sikap juga ya, kurang. Kita nilainya susah kalau untuk daring, susah banget. Dan kita juga nggak tahu tugas yang mereka berikan kepada kita, guru-gurunya, apakah tugas nyonteknya dia, apa tugas hasilnya dia gitu. Ulangan pun sama kan, kalau daring kita nggak tahu kan ini mereka Google atau apa sendiri. Nah, itu. Kalau di sini kan mungkin lebih sedikit tetap muka. Kalau misalkan tatap muka, apa jadwalnya sama kayak daring? Apa misalkan seminggu cuma sekali gitu? Maksudnya kalau jadwal pelajarannya sama, tapi kalau untuk pembiasaannya itu bukan tatap muka sebenarnya ya, itu hanya pembiasaan aja. Kalau tatap muka mah kan berarti full ya, kayak misalkan saya mengajar 5 jam. Berarti 5 jam itu penuh gitu. 5 jam. Penuh ya gitu. Tapi ini dikikis, kalau nggak salah jadi 45 menit 1 jamnya ya. Atau jadi 30 menit. Itu pembiasaan itu ya. Pembiasaan itu mah jadi beda gitu. Kalau pembiasaan di sini 1 bulan itu untuk 1 jenjang 1 minggu. Jadi minggu pertama kelas 7, minggu kedua kelas 8, minggu ketiga kelas 9, minggu terakhir sehat dari semua gitu. Mungkin ada kritik dan sarannya untuk ini ya, untuk saya. Untuk teteh ya. apanya nih kalau kritik saran apa ya, sama untuk pembelajaran juga. Kalau kritik masih sebenarnya banyak yang harus dikritisi ya. Dari soal sistem penilaian, kalau segi bidang matematika aja kan kita berapa urutan keberapa dari yang lain gitu ya, bisa gitu, urutan ketiga kalau nggak salah, ketiga tapi dari belakang. Ketiga dari belakang itu matematikanya jauh kalau ngelihat pendidikan jauh banget dari negara-negara lain, dari standarnya pun dengan fasilitas yang banyak banget. Kalau mau kritik mas sebenarnya sih sarannya ya nikmatin apa yang ada, maksimalkan aja yang ada gitu. Jangan terlalu banyak mengeluh, tapi usahanya dimaksimalkan aja seadanya. Nanti biar Allah aja yang kerjain, Allah aja yang ngasih semuanya nanti. Gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Semoga. Kalau misalkan materi yang diberikan untuk daring biasanya seperti apa? Apa penjelasan misalkan atau tutorial dari YouTube? Ya, ada yang dari YouTube, ada yang dari langsung dari guru di grup PA-nya. Terus apa pemberian tugasnya lebih banyak dari pemberian materi? Enggak, disesuaikan sama aja. tetap.
sih dikasih tugas juga pernah, nanti Senin lagi konsultasi dengan guru atau tanya sama temannya gitu. Kalau kritik dan saran untuk ini selama proses pembelajaran daring ada Untuk saran ya sarannya maksudnya gimana gitu untuk proses daring ini agar lebih baik, cara untuk kayak misalkan saran untuk pengajar gitu. ya, terutama ya HP-nya, terus kuota, terus situasi orang tuanya kadang-kadang kan nggak ada. Cuek ya. Nah, kalau di rumah itu ada yang cuek sama sekali gitu. Jadi memang banyak sih kendalanya, banyak kendalanya. Untuk misalkan UAS tuh misalkan ulangan akhir gitu. Kalau ulangan akhir kadang-kadang digilir bisa masuk langsung sendiri ke tempat sekolah. Tapi secara giliran Iya, tapi tetap protokol kesehatannya Iya, iya. Nilai akhir itu melibatkan apa aja Bu? tugas, kehadiran, terus ya dalam ulangan itu aja. Baik, mungkin sekian Bu. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama.